Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Farul, bagaimana kabarnya Pak Farul hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah, Pak Farul, hari ini kita akan melakukan supervisi pembelajaran. Nanti saya akan mengamati kegiatan Pak Farul dengan menyampaikan materi di kelas. Saya akan observasi kegiatan dengan selama pembelajaran. Pada hari ini, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, ada beberapa poin yang akan saya tanyakan dengan kegiatan pra observasi kali ini, Pak Farul. Ya. Langsung tahu ya, Pak Farul? Ya. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan dilakukan Pak Farul dalam pembelajaran nanti? Nanti kebetulan kan saya akan mengajar mata pelajaran matematika, Bu. Jadi pada materi membandingkan dan mengurutkan pecahan. Jadi tujuan pembelajaran tersebut tentu saja saya ingin anak-anak itu mampu untuk membandingkan dan mengurutkan pecahan sederhana, dan kemudian juga dapat mengetahui bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga mereka dapat bekerja dalam kelompok secara teliti, gitu. Seperti itu tujuan pembelajaran. Terima kasih sudah menyampaikan tujuannya. Untuk pertanyaan kedua, apa saja area pengembangan yang hendak dicapai Pak kalau dalam pembelajaran nanti? Ya, tentu saja pertama itu terkait dengan pemahaman mereka terkait dengan pecahan. Kemudian yang kedua itu terkait dengan bagaimana mereka itu mampu bekerja secara kelompok. Jadi bagaimana sikap kooperatif mereka ini bekerja. Jadi bagaimana mereka dapat bekerja sama dengan rekannya. Kemudian juga ada pengembangan terkait bagaimana mereka bisa menyampaikan hasil diskusi mereka dalam membandingkan dan mengurutkan pecahan tersebut di depan kelas secara mandiri itu. Kemudian juga yang terakhir itu terkait dengan pengerjaannya, yaitu saya ingin sekali mereka itu dapat teliti dalam menyelesaikan permasalahan di dalam LKPD yang saya berikan. Terima kasih Pak Farul. Bagus sekali area pengembangan yang hendak dicapai Pak Farul. Untuk pertanyaan saya yang ketiga, yaitu strategi apa yang dipersiapkan Pak Farul untuk pembelajaran nanti? Nah, kebetulan kan di dalam kelas saya itu ada berbagai macam bentuk, berbagai macam tipikal anak nih, dari segi kesiapan belajar mereka. Nah, tentu saja ini saya akan mempersiapkan terlebih dahulu melalui asesmen diagnostik itu untuk mengetahui bagaimana mereka ini mampu ataupun mungkin dalam masih dalam tahap sedang istilahnya sedang untuk memahami materi tersebut ya. Artinya nanti akan ada 3 diferensiasi yang saya berikan. Jadi nanti setelah itu saya akan menyiapkan, mungkin karena anak-anak ini juga memiliki minat dalam belajarnya, artinya gaya belajar mereka mungkin berbeda-beda. Nanti saya akan menyediakan diferensiasi mulai dari proses, konten, juga produknya. Dan mungkin untuk produk memang saya sesuaikan dan mungkin saya akan secara langsung itu. Jadi nanti secara kelompok juga sudah saya bentuk terlebih dahulu. Kemudian alat peraga juga sudah saya siapkan karena memang anak-anak kadang itu lebih suka untuk mencoba secara langsung ya. Jadi pembelajaran ini memang karena metodenya saya memilih untuk menggunakan metode yang secara kontekstual seperti itu. Oke, terima kasih dari ketiga pertanyaan tersebut. Semoga nanti Pak Farul dalam menjelaskan materi, bagaimana saya supervisi kegiatan Pak Farul dalam menyampaikan materi bisa mencakup semua tujuan Pak Farul yang sudah dengan tuliskan tadi. Amin, siap. Nanti juga saya akan melakukan kegiatan pasca observasi Pak Farul. Kegiatan itu nanti saya lakukan setelah dengan melakukan pembelajaran di kelas. Terima kasih atas waktunya Pak Farul. Sama-sama, Dela. Ya, sudah saya cukupkan sekian ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Pak, saya mau melakukan percakapan tentang pasca observasi, kegiatan pasca observasi setelah dengan melakukan kegiatan pembelajaran kemarin di kelas ini, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Farul. Langsung saja nih Pak Farul. Yang pertama, bagaimana pembelajaran Pak Farul kemarin waktu di kelas, Pak Farul? Baik Bu, kemarin setelah saya melaksanakan pembelajaran di kelas dengan apa yang saya rencanakan, itu secara garis besar sudah berjalan sesuai dengan rancangan saya itu. Mulai dari tahap pada kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan penutup, serta beberapa persiapan-persiapan yang saya coba untuk hadirkan secara garis besar itu semua sudah saya realisasikan. Namun memang pada saat pelaksanaan itu ya mungkin masih butuh saya untuk evaluasi lagi seperti itu. Oke Pak Farul. Kalau menurut jenengan dari angka 1 sampai 10 tentang pelaksanaan pembelajaran kemarin, Pak Farul berada di angka berapa? Kalau menurut pribadi saya ya, Bu, Iya. itu mungkin di kisaran angka 7 gini. Nah, kenapa kok Pak Farul menilai diri Pak Farul berada di angka 7? Begini Bu, memang secara garis besar kegiatan sudah terlaksana, namun saya lihat berdasarkan hasil asesmen saat pembelajaran itu ternyata salah satunya itu pemahaman anak itu masih di bawah target yang saya inginkan. Nah, itu saya coba untuk cari, itu mungkin memang yang pertama itu barangkali salah satunya adalah penyediaan konten pembelajaran yang mungkin kurang beragam, dalam arti katakanlah kalau misalnya visual itu kan saya menampilkan sebuah video ataupun gambar itu masih dalam satu jenis saja, mungkin bisa berbagai jenis dan juga mungkin bisa saya lakukan untuk lebih kontekstual kembali. Nah, itu hal yang mungkin saya pikir untuk bisa saya tingkatkan. Kemudian juga terkait dengan manajemen waktu. Nah, itu yang jadi mungkin banyak hal yang mungkin perlu saya sesuaikan lagi waktunya. Jadi porsi-porsinya sehingga bisa jadi pas. Oke. Gitu. Dari penilaian Pak Farul tadi, boleh saya menyampaikan pengamatan hasil pengamatan saya, Pak? Kalau menurut saya, pembelajaran kemarin Pak Farul seperti yang sudah dijelaskan Pak Farul, kenapa Pak Farul menilai Pak Farul itu berada di angka 7. Memang saya lihat untuk manajemen waktunya dia kurang pas dia. Terus pada dasarnya kegiatan kemarin Pak Farul sudah menyiapkan media pembelajaran yang cukup bagus, cuman memang harus lebih bervariatif lagi. Terus Pak Farul juga sudah memunculkan KSE dan PSE-nya, juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya. Menurut jenengan gimana Pak tentang penyampaian hasil pengamatan saya tadi? Ya, bagi saya memang sesuai dengan apa yang saya rasakan sendiri ya, Bu. Jadi pengembangan pada poin-poin tersebut memang bagi saya sendiri memang masih perlu untuk ditingkatkan seperti itu, Bu. Oke Pak Farul, selanjutnya Pak Farul kira-kira setelah kegiatan ini nih, rencana tindak lanjut Pak Farul untuk kedepannya bagaimana? Yang pertama mungkin dari segi manajemen waktu ya. Itu mungkin saya akan lebih memastikan poin-poin tertentu dalam rencana pembelajaran saya itu memang pas untuk dilaksanakan dalam jam pelajaran berapa durasinya, maksudnya seperti itu. Kalau memang itu membutuhkan waktu yang lebih lama ataupun mungkin materinya terlalu padat, mungkin barangkali bisa saya pecah menjadi beberapa kegiatan seperti itu misalnya, dan meminimalisir seperti halnya kegiatan-kegiatan yang di luar dalam rancangan
contohnya kadang-kadang kan kita sebagai guru harus menertibkan anak seperti itu ya. Nah itu mungkin bisa saya minimalisir, dan juga berkaitan dengan teknis kadang-kadang juga kan dalam pembelajaran juga sedikit mengganggu barangkali, ini juga saya pastikan terlebih dahulu. Mungkin lebih ke mematangkan persiapannya terlebih dahulu dan sering-sering untuk observasi diri sendiri lah mungkin. Terus dari yang kedua itu untuk konten pembelajaran ini mungkin saya lebih banyak berkolaborasi dengan rekan-rekan barangkali untuk mencari referensi, informasi apapun yang terbaru untuk saat ini yang bisa dikaitkan secara kontekstual mungkin. Itu memang kalau saya rasa pembelajaran yang sifatnya menyediakan konten itu akan lebih bagus itu kalau dikaitkan secara kontekstual dengan keadaan kehidupan sehari-hari kita seperti itu. Dan mungkin itu Bu yang upaya yang akan saya laksanakan setelah ini. Itu. Semoga apa yang sudah Pak Fahrul rencanakan untuk tindak lanjut ke depan nanti bisa dilaksanakan, bisa berhasil untuk rencana tadi Pak Fahrul. Saya rasa kegiatan pasca observasi kali ini saya cukupkan sekian Pak Fahrul. Terima kasih atas waktunya. Selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya. Sama-sama Bella. Assalamualaikum Pak Fahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.